Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 30 Maret 2026 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Untuk hari ini ya, lebih tepatnya kemarin di hari Jumat, saya kira marketnya bakal bisa melanjutkan yang namanya naik ke atas ya. Ternyata marketnya tidak bergerak demikian. Marketnya itu masih dalam kondisi secara major H1-nya itu masih dalam kondisi bullish ya. Jadi selama dia tidak break di bawah 4305, ini masih pertanda yang dimana marketnya masih dalam kondisi yang bullish, oke? Secara H1. Dan kalau kita lihat juga marketnya di sini seperti kemarin itu ngebentuk pola inverted head and shoulder sebenarnya kemarin bagi yang ya. Ini left, ini head, ini right, kemudian marketnya udah membentuk dan sudah pas juga kena di 4550. Oke, dan sekarang bagaimana? Dan kalau dilihat sekarang bentar ya, ini akan saya hapus dulu beberapa ya. Tapi sebelum itu di sini kalau kalian lihat juga di beberapa berita ya, kemarin kan ada yang bilang kemarin saya juga ada info bahwa Amerika itu bersedia untuk yang namanya melakukan invasi darat ya, melakukan invasi di Iran melalui jalur darat dengan sudah mendeploy kalau nggak salah kemarin 10.000 atau enggak 15.000 pasukannya, angkatan daratnya, arminya untuk masuk ke Timur Tengah. Dan kalau dilihat sekarang update-nya seperti apa, kita lihat sedikit ya dengan kejadian kemarin. Di sini sebenarnya banyak sih yang ada kejadian-kejadian di sini. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Mana dia ini? Ini Houthi ya, you know lah ya. Oke, tidak ada ya. Oke, update ini kemarin di hari Jumat udah selesai semua. Sebentar, ini saya tutup dulu ya. Oke, beberapa hal yang di sini adalah di sini sedang negosiasi. Kemudian terakhir yang saya baca adalah ini di Yaman ya. Ini nggak usah lah kita pedulikan di Timur Tengah ini ya. Diplomatik mana nih kemarin ya? Pentagonnya saya baca terakhir adalah Pentagon soalnya. Oke, mana dia nih? Oke, kemudian ini ya, Pentagon bersiap melakukan operasi darat selama beberapa minggu di Iran. Jadi menurut pejabat di sini, operasi darat potensial apapun tidak akan sampai pada invasi skala penuh dan lebih berupa serangan mendadak. Jadi special operation di sini ya, yang dilibatkan adalah infanteri atau enggak ya udah itulah ya, dengan semua prajuritnya. Di sini dengan perebutan Pulau Kark, yang dimana Pulau Kark di sini kan merupakan bisa dibilang sebagai jantung produksi minyak yang ada di Iran. Di sini juga bisa dibilang pusat ekspor minyak utama Iran di Teluk Persia. Jadi ini akan ada cukup lumayan di sini ya. Tujuan dari dipertimbangkannya kemungkinan tersebut akan membutuhkan waktu beberapa minggu bahkan beberapa bulan untuk diselesaikan. Jadi ini Pentagonnya bersiap. Kemudian Trump sendiri tadi ya kalau nggak salah, mana dia ya? Ini kan Pentagon bersiap untuk operasi darat. Kemudian dari segi pihak Iran sendiri pun bersiap dengan banyak sudah membuka lowongan dengan infanteri dan atau enggak dengan sukarelanya ya, di situ banyak juga. Mana dia ini ya, Trump sendiri. Oke, ini katanya akan terjadi perbincangan Iran dan Amerika di Islamabad beberapa hari ke depan. Kemudian enggak. Oke, ini masih dar-der-dor aja. Oke, ini ya, Trump mempertimbangkan operasi militer untuk mengekstraksi uranium Iran. Oke.
Ini AS bisa mengambil minyak di Iran, bisa merebut Pulau Kark sebagai pusat ekspornya. Ya itu udah tadi ya, ground invasion. Kemudian ini BOJ nanti akan saya sambungkan ya. Jadi ada beberapa hal sebenarnya dengan gold sekarang yang mungkin tidak banyak yang ngebahas ya, antara gold dengan BOJ dengan dengan Jepang, dengan yield di Jepang. Ada pengaruhnya sedikit sebenarnya dengan gold ya. Nanti akan saya bahas di sini. Oke, mana dia ini ya? Mana lagi tadi ada kok nih. Trump, mana ya ini, bekerja dengan sangat baik dalam negosiasi. Kemudian Trump, saya pikir kita akan segera mencapai kesepakatan dengan mereka. Kemungkinan juga kita tidak akan mencapai kesepakatan, masih akan santai aja. Ada kemungkinan kita tidak akan mencapai kesepakatan. Kemudian saya melihat adanya kesepakatan di Iran mungkin segera terjadi. Ini campur-campur sih bahasanya Trump ya. Kemudian mana lagi ya? Oh, belum ada update lagi ya. Berarti ya ini dibilangnya negotiationnya berhasil dengan Iran katanya ya kan. Cuman ini masih belum pasti ya. Ini masih belum pasti. Apakah akan tetap deal dengan Iran atau enggak, mungkin ya. Ini skenario terburuknya. Tadi kan saya ada bilang, ini kan beritanya tadi ada bilang bahwa invasi di di Pulau Kark di sini ya, untuk mempertimbangkan pengambilan minyak di Iran dengan cara ya udah itu ya invasi darat. Mungkin ya ini skenarionya adalah Amerika menyerang atau enggak melakukan invasi ke Pulau Kark di Iran itu ya, jeder gitu kan, melakukan invasi. Kemudian apa yang terjadi? Iran akhirnya setuju dengan deal, Amerika juga dengan deal, akhirnya begini lagi. Nah ini bisa begini nih ya. Oke, kemudian balik lagi ke atas. Ini bisa parah nih pada minggu ini ya. Kemudian tadi saya ada bilang juga masalah dengan BOJ ya, dengan kondisi bank sentral di Jepang. Kenapa di sini saya akan highlight sedikit? Karena kalau dilihat sekarang itu yen-nya ya, USD yen itu sudah berada di titik yang akan terjadi yang namanya intervensi besar-besaran oleh Bank of Japan. Jadi kemarin ya, lebih tepatnya tadi pagi ini USD yen, USD JPY sudah naik sampai 160 yen per $1. Dan kalau dilihat juga di Jepang yield yang 10 tahun ini sudah naiknya di atas 2,3, tadi sih naik sampai 2,4 ya, lumayan ya. Bahkan kalau yen basketnya sendiri ini sudah mulai ada kenaikan lagi. Intinya sih ini yield di Jepang ya, yield di Jepang dan juga harga bond di Jepang itu kemungkinan akan ada intervensi. Lebih tepatnya mungkin kayaknya JP30 sih kayaknya ya, coba ya kita lihat sedikit lah. Ya ini Japanese government bond yang 30 tahun yieldnya itu sudah hampir kayak di Januari 2026 kemarin, yang dimana hampir mendekati 4%, sekarang naik lagi sampai 3,7 ya. Dan kalau dari segi Nikkei sendiri ini kemarin sempat sampai 60.000 kemudian drop lagi ya, ini agak beda sedikit ya kan. Tapi yang penting sekarang dilihat dari USD yen yang sudah naik sampai ke 160 ya. Dan ini sebenarnya ada pengaruhnya sedikit dengan gold. Jadi kita akan lihat dari dua sisi ya, korelasi ataupun antara perputaran uangnya. Ya, selain tentu aja gold ini kan berpengaruh dengan indeks dolar dan juga yield dari US 10-year yield-nya. Untuk sekarang indeks dolar di sini sudah tembus di atas 100 ya kan. Kemudian US 10-year yield ya sudah stay di atas 4,4 ya kan. Lebih tepatnya mungkin ini akan didorong ke bawah sedikit, kayaknya ini bakal terjadi yang nggak bagus sih sebenarnya. Ya, karena sekali lagi kalau yield di Amerika itu sampai tembus di atas 4,5% kayak kemarin di Mei 2025, otomatis kita tahu juga bahwa utang di Amerika itu kan semakin lama semakin gede. Jadi kalau sampai bunganya itu adalah tinggi di atas 4,5%, otomatis ya kan Amerika wajib bayar utangnya itu dengan nominal yang cukup berbahaya ya kan. Jadi dengan demikian ini saya rasa akan ada intervensi juga di yield yang semakin tinggi, kemudian dengan bond
di Jepang juga semakin tinggi, yang melihat juga USD yen sudah tembus di 160, maka otomatis gold di sini akan ada pengaruhnya, tidak langsung ya. Ini akan menjadi pengaruh tidak langsung. Kenapa pengaruh tidak langsung? Karena dengan adanya gold di sini, selain karena memang pengaruh dari dolar dan juga yield ataupun harga bond ataupun harga obligasi, Jepang sendiri itu kan sebagai tempat di mana para investor itu menaruh duitnya supaya untuk melihat aman dan juga untuk siklus yang jangka panjang. Ya, jadi Jepang itu masih dilihat sebagai tempat orang itu untuk menukar ataupun ladang bisnisnya dengan yieldnya yang murah. Jadi dengan demikian, ketika Jepang itu semakin prihatin kondisi ekonominya, berarti kan otomatis ibaratnya banyak investor tuh bakal kabur, ya kan? Banyak investor yang bakal kabur, otomatis ya ekonomi di Jepang bakal semakin tambah terpuruk. Jadi kalau dilihat, memang ini pengaruh tidak langsung dengan gold, ya. Tapi menurut saya ini akan berpengaruh juga, karena ini merangkum dengan semua harga obligasi dan juga harga yield di Amerika dan juga Jepang. Otomatis kalau yieldnya kena, obligasinya kena, otomatis gold ini akan berdampak tidak langsung juga akan keseret. Ya, jadi kalau tadi ya yield Jepang semakin lama semakin tinggi, diikuti juga dengan yield di Amerika semakin lama semakin tinggi, itu kan berarti tidak bagus, ya kan? Karena dengan imbal hasil obligasinya yang semakin lama semakin tinggi, harga bondnya itu kan otomatis harga bond dan juga atau harga obligasi itu kan berarti bakal semakin rendah. Jadi kalau sampai pasar obligasinya itu hancur, ya kan, mau nggak mau sih sebenarnya pasti pemerintah, entah itu dari bank sentral ataupun kebijakan dari menteri, itu pasti akan melakukan yang namanya intervensi. Jadi kalau sudah mempengaruhi intervensi, maka otomatis perputaran duit yang ada di obligasi atau enggak di pasar obligasi itu bakal geser, ya, entah itu bakal digeser ke pasar mata uang ataupun ke pasar komoditi. Contohnya bisa masuk ke gold. Makanya dengan kondisi yield dan juga obligasinya yang sudah mulai agak panas, ya kan, bisa dibilang ini goldnya saya rasa akan ada mendapatkan keuntungan di sini. Walaupun kita melihat juga dengan kondisi geopolitik di Timur Tengah ini masih belum jelas ya arahnya. Tapi dengan demikian, menurut saya sih ya, dengan kondisi pasar obligasi, pasar yield dan juga USD yen yang juga sudah nyentuh 160, menurut saya ini gold akan mendapatkan bensin supaya bisa bergerak naik. Karena sekali lagi ya, perpindahan dananya yang dari yield dan juga obligasi itu bakal masuk ke gold ini sendiri. Jadi ini saya rasa gold akan ada kenaikan sih. Tapi kenaikan saya rasa tidak akan terlalu ekstrim. Karena sekali lagi, even itu ada kenaikan hanyalah sebatas untuk koreksi. Oke, karena ini sudah weekly ya, penutupan weekly kemarin. Jadi harap diingat itu ya, sedikit pencerahan sedikit ya antara gold, pasar obligasi dan juga yield dan juga Jepang itu kan. Jadi supaya kalian dapat insight yang baru. Oke. Kita cek dari segi weekly sekarang ya, secara teknikal. Sebelum itu untuk hari ini kita tidak ada news harusnya ya. Nah, nanti malam sih cuma satu doang nih ya, tentang Jerome Powell speak di Harvard University di Massachusetts tentang diskusi doang sih ya. Jadi saya rasa ini seharusnya tidak akan terlalu gimana sih ya, tapi mungkin di sini ya audience question expected. Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan. Entah ini akan apa yang akan ditanyakan di sini. Ya ini doang sih ya, jam 10.30. Sisanya sih nggak ada. Tidak ada. Nggak ada di sini ya. Oke, sekarang cek dari segi weekly. Oke, weekly kita mendapatkan yang namanya candle ngebentuk doji. Ya, dengan body yang sangat kecil ya. Ini bodinya berapa pip nih ya kalau boleh saya bilang ya. Ini kecil banget sih. Ini bodinya hanya sebesar 53 pip. Asli kecil banget dong ya. 53 pip. Tapi ekor panjangnya ada di bawah ya kan. Ini otomatis dojinya lumayan bikin marketnya ini bakal stabil sih ya. Jadi untuk dari segi weekly ini masih sama ya. Kalau tidak ada penutupan weekly di bawah ini ya, di bawah ini masih akan berpotensi menjadi adalah adanya kenaikan masih bisa ya.
Jadi kalau ada yang ngide untuk melihat ini masih bisa naik, ya ini selama ini tidak di break ya resistance become support di sini, ini akan masih bisa yang namanya bergerak naik. Dan sekarang otomatis dari segi weekly kita mendapatkan yang namanya bearish fair value gap segede gambreng ya. Sekali lagi ini yang sangat gede tuh, bayangin ya, dari 4.600 sampai 5.000 sebesar 4.000 pip. Itu kalian bayangin tuh ya, 4.000 pip itu apa namanya, kejadian yang sangat besar sekali. Bahkan ini bearish fair value gap yang paling besar yang bisa saya lihat dari segi time frame weekly sih sepertinya ya. Karena kalau kita bandingkan dengan terakhir bullish fair value gap terakhir di sini, ini kan hanya dari 38 sampai 4.000. Ini nggak sampai 2.000 pip ya kan. Kemudian kalau yang di bawahnya di sini kalau yang di bawahnya di sini itu adalah hanya sebesar 37 sampai 38, cuma 1000 pip doang. Jadi ini merupakan satu-satunya bearish fair value gap weekly yang sangat gede ya. Jadi apapun kenaikan, adanya untuk mengambil bearish fair value gap di sini akan menjadi trigger yang sangat krusial. Ya, jadi kalau kalian berekspektasi marketnya bisa naik untuk ngambil bearish fair value gap-nya yang segede ini ya, bisa. Apapun kenaikan kena di sini ya. Jadi sekali lagi ya, ini fair value gap-nya segede gambreng loh ya, dari 4.600 sampai 5.009 sejauh 4.000 pip. Nah tuh hitung tuh ya, 4.000 pip, jangan salah nih, 8% tuh ya, hampir 9% gininya, gede gapnya. Jadi ini apapun ada kenaikan di sini pasti akan adanya penolakan, rejectionnya sangat ekstrim. Kalau dengan demikian apakah kita bisa nge-buy dengan target untuk mencapai fair value gap? Nanti kita lihat ya. Oke, yang penting dari segi weekly ini tetap marketnya adalah bullish. Selama marketnya itu tidak break di bawah higher low terakhir di sini di 3882, marketnya masih dalam kondisi bullish. Ya, masih dalam kondisi bullish. Indikator mengatakan secara stokastik dia sudah drop di bawah 50 secara yang fast, tapi yang slow masih ketahan, sedangkan dari segi stokastik dia masih ketahan di 50-an. Ya, ini 49 sih sekarang ya, karena dia ngedown sedikit. Ya, ini kalau dibilang sekali lagi analisa weekly-nya masih sama kayak di hari Rabu kemarin. Kita perlu yang namanya weekly stokastiknya beneran drop di bawah 50 dibarengi dengan stokastik yang bisa drop juga di bawah 50. Wah, itu bakal mantep luar biasa sekali. Ya, itu bakal mantep luar biasa sekali. Tapi saya rasa itu kejadiannya bakal cukup lama sih. Jadi kayaknya sih ini marketnya akan kalau bisa sih ya, skenario bagusnya adalah market naik, ngambil fair value gap weekly entah dimanapun itu ya, kemudian terjadi pembalikan, baru nanti kita bisa cari swing. Kemungkinannya sih begini ya, entah minggu ini atau minggu depan saya rasa seharusnya kita bisa mendapatkan swing. Kemarin saya rasa itu bisa dapat swing, ternyata nggak bisa ya kan, ternyata marketnya itu prefer untuk balik lagi ke 45 berapa kemarin, 4575 kalau nggak salah ya, 4575 ya kan, dan akhirnya marketnya berhenti di sini ya. Jadi semoga untuk sekarang sih marketnya bisa naik, kena bearish fair value gap-nya, entah dimanapun itu terjadi pembalikan, jadi swing. Wah, itu enak banget sih. Target masih sama ya, di 3785 3770. Oke. Dari segi daily bagaimana? Dari segi daily ternyata di sini kalau dibilang apakah ini bullish engulfing, coba kita cek ya. Ini di sini ya 4505,9 dan di sini adalah 4505,4. Wah, ini bisa saya bilang marketnya itu satu sama sih ya. Jadi adapun bentuk candle di hari Kamis itu langsung dilawan dengan candle di hari Jumat. Dengan demikian berarti kondisi di hari Kamis tidak berarti. Dengan demikian juga berarti marketnya adalah dalam kondisi yang lebar sideways-nya. Ya, lebar sideways-nya. Tetapi tentu aja karena daily ini adalah bearish, berarti kita mengandalkan yang namanya satu candle daily untuk melihat apakah marketnya ini bakal masih dominan bearish atau mulai yang namanya retracement bullish. Yaitu kita cukup pakai satu candle terakhir di sini. Pada saat di hari Senin tanggal 23 Maret ya. Kita cukup pakai satu candle di sini untuk memetakan untuk memetakan kekuatan dari bullish atau bearish-nya. Jadi selama dia tidak break ke atas dari besar candle-nya di sini ya, ini dari 4535
selama dia tidak break di atas 4535 secara daily, dan itu juga adalah resisten sebelumnya ya kan di 4550, berarti marketnya masih dalam kondisi tekanan bearish. Hanya saja tekanan bearishnya di sini belum terlalu kuat untuk bisa melakukan drop ke bawah ya. Jadi sekali lagi, selama dia tidak break di bawah selama dia tidak break di atas 4535 dan di atas 4550, biasnya ini masih dalam kondisi yang bearish. Oke, tapi kalau dengan demikian tadi di weekly ya kan, dengan mengharapkan adanya terjadi fair value gap weekly yang segede gambreng tadi di sini kan, dari 4.600 sampai 5.000 kalau nggak salah ya. Di mana sih tadi saya lupa. Coba ya kita sandingkan dengan daily, berarti dari sini sampai di sini. Red ya, daily. Oh, di sini ya. Nah, di sini ya kan, di dalam bearish weekly fair value gap-nya terdapat yang namanya daily fair value gap di sini. Ya, di sini merupakan daily fair value gap-nya. Jadi dengan adanya perpotongan di sini, saya rasa akan ada banyak market yang menunggu di sini. Ya. Ya, walaupun ini sekali lagi dari harga sekarang 4.400 naik sampai 4.800 lumayan ya, 3.000 pip ya kan. Cuman sekali lagi, adapun kenaikan dari segi daily itu masihlah dalam kondisi yang bearish ya, karena sekali lagi ini marketnya tidak berubah. Terakhir marketnya di sini melakukan breakout structure, hanya saja breakout structure-nya di sini itu hanya sebatas ekor doang. Walaupun dalam candle-candle berikutnya ini melakukan body candle close, tapi marketnya tidak berhasil yang namanya melakukan penurunan lebih lanjut. Jadi saya rasa ini marketnya akan melanjutkan kenaikan dengan kondisi adalah hanya untuk sebatas retracement. Dengan syarat sekali lagi adalah dia wajib tutup di atas 4550 dan tutup juga di atas high candle di hari Senin tanggal 23 Maret. Dengan adanya body candle close seperti ini ya, berarti ini akan mengisyaratkan marketnya akan langsung bisa untuk melakukan retracement yang lebih tinggi. Entah dia sampai fair value gap di sini baru dia akan turun, atau mungkin dia nyampai di bearish point of interest yang ada di time frame H4-nya. Sampai sini 4.700, kemudian dia bisa sampai turun lagi juga bisa. Jadi ingat ya, adapun ada body candle close di atas di sini, dia mungkin akan mulai retracement lebih tinggi, tapi tetap itu hanyalah sebatas retracement. Oke, indikator kalau kita lihat secara stokastik dia keluar dari zona oversold ya, sudah beneran keluar, tidak balik lagi. Kemudian dari segi RSI-nya dia juga sudah keluar dari zona oversold, tetapi dia tidak keluar di atas zona rata-ratanya ya, 50 sebagai apa namanya average-nya ya kan. Jadi dia masih bermain-main di bawah angka 50, jadi tekanan bearish-nya ini masih kelihatan. Jadi kalau dilihat kayaknya sih ya, menurut saya sih lebih enaknya adalah bergerakannya begini. Stokastik naik nyentuh 50 dan secara RSI naik nyentuh 50, harga naik nyentuh daily fair value gap. Ketika semuanya kena ini jadi satu ya, ini kena 50, ini kena 50, kena fair value gap-nya. Kemudian terjadi pembalikan, marketnya mental ke bawah, sudah di retest ke bawah lagi, RSI ke bawah lagi. Wah, itu bakal enak sih. Itu bakal terjadi yang namanya swing posisi yang sangat gede. Itu sih. Tapi untuk sekarang karena ini marketnya masih flat di bawah 50 semua, belum retest. Kalau dibilang saya biasnya bagaimana? Tetap daily biasnya adalah bearish, hanya saja bearishnya di sini saya rasa tidak akan terlalu kuat untuk saat ini. Ya, saya rasa marketnya di sini tidak akan terlalu bisa menekan harga lebih jauh ke bawah sih kayaknya. Ya, sekarang dari segi H4 kita masih dalam kondisinya adalah bearish karena H4 terakhir adalah change of karakternya ada di situ. Ya, ini tetap tidak berubah analisanya sama kayak kemarin-kemarin ya kan. Ini saya cuma tinggal geser-geser doang sih sebenarnya, ya. Nah, untuk H4 support resistance sekarang ada di mana? Kalau boleh saya infokan, support resistance sekarang adalah sama kayak kemarin ya, yaitu di 4455. Jadi kalau ada H4 itu balik lagi di atas 4455, berarti ya udah marketnya akan lebih prefer untuk lanjut naik sampai 4500. Lewat dari 4500 ketemunya daily di 4550. Tapi untuk sekarang sih saya lebih prefer ngelihatnya ini doang sih berarti ya.
Karena kalau dilihat ini marketnya lebih respect area 4555 nih, nggak tahu kenapa tuh ya. Dia respect 4555. Nah, jadi selama harga H4 masih bisa stay di atas 455, kalian ngide untuk ambil posisi buy, ya silakan. Tapi ingat, H4 biasnya ini masih adalah bearish. Ya, dia tidak berubah. Indikator H4 kalau kita lihat, ya ini dia dalam kondisi yang flat. Stokastiknya ini sedang OTW nabrak 50, sedangkan dari segi RSI-nya itu sedang nguji di angka 50-nya. Jadi ini masih di tengah-tengah semua. Jadi ini masih belum pasti ya. Tapi selama pokoknya ini H4 masih stay di atas 4455, kalian berpandangan untuk ambil posisi buy, ya silakan. Untuk sekarang resisten H4 berada di mana? Untuk resisten H4 yang bisa saya kasih ya supaya lebih jelas menurut saya adalah di 4600 sih. Ya. 4600 akan menjadi resisten H4 untuk saat ini. Memang terlihat cukup jauh ya kan dari 455 sampai 4600. Cuman apa daya itu kejadiannya ya kan. Apa daya memang itu kejadiannya di sini ya. Ini 4600 marketnya juga respect ya kan, berhenti di sini. Tapi kalau kalian ngerasa ini terlalu jauh sekali, sebenarnya sih ada satu ya. Sebenarnya ada satu di sini. Di 45 angka kembar lagi nih ya, 4545 nih. 4545 seharusnya sih pas. Ya tuh. Ini 4545 atau enggak 4544 lah sekitaran sini atau enggak 4540 di sini. Udah tuh ya. Jadi ini juga bisa sebagai resisten H4. Jadi kalau kalian ingin mencari buy yang lebih presisi, bukan presisi, yang lebih aman, kalau ada H4 tembus di atas 4540, nanti kalian bisa cari buy target sampai di sini bisa 4600 juga boleh, atau enggak sampai ya udah nih daily next-nya, atau enggak sampai H4 order blocknya di sini sampai paling tinggi ya kan sampai di 4700, ya silahkan juga nggak masalah. Untuk nge-sell gimana? Kalau kalian cari sell ya kalau ada H4 turun lagi di bawah 4455, kalian cari sell ya silahkan juga nggak masalah. Kalian mau pro trend cari sell ya tunggu di bawah 4455. Kalian mau counter ya tunggu marketnya itu tidak drop di bawah 4455. As simple as that no sekarang dari segi time frame H4 ya. Untuk sekarang trend line ini sudah nggak ada ya, marketnya ini bergerak dalam kondisi yang tidak ada yang bisa dipakai di sini. Kalau dicari apakah potensi ada flag ataupun pola triangle, kayaknya sih ini tidak ada sih. Ini terlalu dipaksakan untuk sekarang sih. Kalau anggaplah kita menganggap ini sebagai triangle di sini, ya kan? Di sini dan juga di sini ini agak sedikit maksa sebenarnya. Jadi lebih baik saya skip aja sih, ya daripada pusing. Karena marketnya sudah berjalan selama beberapa hari, ya kan? Nanti sekarang kita lihat aja nih 4455 masih bertahan atau enggak. Kalau bertahan, ya udah marketnya potensi naik. Kalau enggak, ya potensi turun lagi sampai mana. Kalau dilihat support H4 sekarang, menurut saya sih ini enggak ada support yang terlalu bagus sih sebenarnya ya. Ini kenapa juga dia berhenti di 4352, saya juga bingung nih. Pas banget di sini. Kecuali di time frame H1-nya ya. Kalau di time frame H1 terakhir itu kan saya udah bilang juga di sini ada yang namanya liquidity. Dia ngambil liquidity ya kan sampai di sini, kemudian marketnya terbang naik. Jadi wajar dia bergerak naik juga. Dan sekarang secara H1 support resistance bagaimana atau enggak secara structure bagaimana? H1 tetaplah bullish ya. H1 tetaplah bullish selama marketnya itu tidak break di bawah 4305. Nah, di dalam H1-nya di sini ya, ingat H1 ini masih dalam kondisinya adalah higher low, higher high. Entah di sini akan menjadi higher low baru sebelum menjadi higher high, bisa jadi. Ya kan? Sama halnya dengan kejadian yang ada di mana ya? Let's say lah ini ya. Kita ambil cocologi dengan kejadian di hari Senin kemarin. Ini kan langsung terbang tinggi ya kan, terbang tinggi. Ini juga sama terbang tinggi. Kemudian dia mengalami koreksi turun ke bawah ya kan. Ini juga sama mengalami koreksi turun ke bawah. Kemudian dia mental naik. Di sini juga dia mental naik, kemudian dia turun ya. Jadi kalau ini mengulang kejadian kayak kemarin di sini, ini seharusnya bisa naik lagi.
Ini cocokologi aja sih ya, karena kalau dilihat hampir sama geraknya soalnya nih. Ketika dia kencang naik, koreksi turun, kencang naik, koreksi turun. Ketika koreksinya selesai, marketnya itu naik, koreksi dan naik. Ini tinggal tunggu naik, koreksi, tinggal tunggu dia naik lagi sekali. Itu sih, menurut saya sih pandangannya ini hampir mirip dengan kejadian kemarin di sini ya. Ini sekarang nih. Nah, oke. Mirip. Kalau gitu apakah kita bisa buy? Ya sekali lagi, selama H4 di atas 4455 ya kalian ngide untuk ambil buy ya silahkan. Kalau secara H1 bagaimana? Secara H1 sekarang saya bisa kasih untuk masalah support resistance H1 ada di harga 4415. Let's say coba ya. Ya 4415. Agak ke bawah sedikit sih sebenarnya ya. 44 ya bener lah 4415 ya, sorry 4415 ini sebagai support di H1. Jadi kalau ada H1 tidak balik lagi di bawah 4415, well saya rasa ini marketnya masih akan bisa untuk bergerak naik. Nah internal di dalam H1 structure awalnya kan dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, higher low, higher high. Jadi otomatis marketnya itu sudah melakukan yang namanya internalnya change of character di sini. Oke, market sudah melakukan change of character di sini, berarti secara H1 sekarang marketnya adalah internal ya, high, low, low. Jadi ini adalah marketnya potensi untuk masih bisa bergerak bullish karena H1 internalnya sudah change of character dan secara majornya marketnya juga masih dalam kondisi bullish. Jadi secara H1 marketnya lebih prefer untuk bullish sebenarnya. Nah, kalau kayak gitu di mana kita bisa ambil buy? Kalau misalnya telat ambil posisinya. Di sini juga ada satu minor resistance ya, support become resistance yang ada di harga 4485. Sorry, 4480 deh kayaknya ya. Ya, 4480. Memang sih agak jauh ya. Sebentar, coba saya kecilin deh. Nggak perlu sih sebenarnya sih ini ya, karena ini bagus banget nih. Kalau mau lebih presisi di sini ya, di 4485. Kalau ada harga di atas 4485 kayak begini, ya kalian ngelihatnya untuk bisa nge-buy silahkan. Secara H1 boleh juga. Sebenarnya sih ada dua di sini ya, karena saya agak gantung dengan kondisi marketnya yang di sini nih. Reject kecil di sini ya. Coba kita pakai dua posisi ya. 447. Sebentar, coba kita taruh di sini 4475 angka keramat ya, 70-an. Oke. Kalau dilihat ya 75 ini memang sebelumnya menjadi angka keramat ya. Ini bisa menjadi 15 menit atau enggak H1. H1 atau enggak 15 menit ya, ini bisa dua ini. H1 atau M15. Oke. Kemudian 4475 ini saya rasa juga oke. Walaupun secara historinya ini agak ada error satu doang nih di hari Senin. Dan menurut saya sih ini bisa dipakai sih. Karena ini sempat naik ya kan, naik drop, nyentuh drop lagi. Jadi ini kemudian dia juga jebol ya kan, jebol kemudian dia langsung jauh ke bawah dan ini sekarang ketahan di 75. Nah ini kalau kalian mau cari kuncinya dulu ya. Kalau ada harga bisa stay di atas 75 plus di atas 85, saya rasa marketnya akan bisa lanjut naik lagi untuk ngelibes liquidity yang ada di sini. Ya, ini merupakan trendline liquidity yang akan bisa diambil sama market. Karena ini kenaikan kemarin malam ya kan sampai di 4554 itu belum nyampe awal dari liquidity trendline di sini. Jadi ini tinggal tunggu aja ya. Ini tinggal tunggu aja marketnya itu bisa stay di atas 75, kemudian break di atas 85, kalian mau ngide untuk ngambil buy ya kan dengan menargetkan liquidity trendline di sini sampai 4600. Silakan. Sekali lagi kuncinya yang pertama adalah H4 tidak boleh di bawah 4455 kalau kalian pengen buy.
Kemudian H1 juga tidak boleh drop di bawah 4415. Kalau semuanya itu drop di bawah, sebaiknya jangan berpikiran untuk nge-buy dulu. Karena kalau itu drop ke bawah lagi, ya berarti potensinya marketnya akan mengejar low-nya yang di sini. Karena liquidity-nya ini sudah habis, ya kan? Liquidity ini sudah habis, berarti dia akan ngejar liquidity selanjutnya di 4320. Jadi pokoknya benteng 4400 itu nggak boleh ditembus. Ya, benteng terakhir di sini itu tidak boleh ditembus. Kalau sampai bentengnya ini lewat, otomatis bayarnya akan bubar. Bayarnya bubar, seller akan masuk kencang, akan bisa terjadi change of character ke bawah di bawah 4300 secara H1, maka dominan akan kembali bearish, marketnya akan jebol 4200. Tapi kalau ini bisa bertahan 4400-nya, berarti marketnya memilih untuk bertahan. Mode bertahan dengan kondisi adalah bullish bias. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ya, jadi sekarang sih kita tunggu aja ini H1 bakal close di mana dan juga 15 menit bakal close di mana. Gitu ya. Jangan sampai gegabah ambil posisi. Ingat, kalau kalian ingin ambil posisi, lihat dulu gimana kondisi marketnya, kondisi structure seperti apa, dan jangan berharap marketnya bisa terbang tinggi. Even itu jaraknya jauh. Ya, sekali lagi karena H4 dan daily itu masih dalam kondisinya adalah bullish. Daily dan H4 adalah bearish. Hanya H1-nya doang ini yang bullish dan juga 15 menit otomatis adalah bullish. Oke? Jadi jangan gegabah karena ini adalah 50-50. Siapa tahu ini tadi yang saya bilang juga ya kan, dia naik memang hanya sebatas retracement, ngejar weekly fair value gap, ngejar daily fair value gap. Entah hari ini tiba-tiba naik kencang sampai 4700, terjadi pembalikan justru dia drop ke bawah, wah itu bisa bubar. Tapi logika aja ya, kalau ada yang ingin ambil buy, ya ini bisa targetnya bisa sampai sini. Ya, liquidity trendline yang ada di atas sampai 4600. Oke? Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.